adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Vitamin Jiwa, Sapa Siap Juang. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, dalam bukunya Selamat Sehati, Pendeta Andar Ismail menulis sebuah cerita dari Leo Tolstoy. Cerita ini berkisah tentang seorang kakek yang bernama Martin. Dia mempunyai profesi membetulkan sepatu. Nah, dia ini tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal dan anak cucunya sudah menyebar ke berbagai pelosok. Nah, kakek ini tinggal di sebuah ruangan bawah tanah di basement. Dia hanya punya satu jendela tempat tinggalnya itu, dan jendela ini adalah dunianya. Tiap hari dia membetulkan sepatu
sambil dia melihat ke jendela itu. Nah, jendela itu sayangnya karena di basement, di bawah, dia tidak bisa lihat wajah orang yang lalu lalang di depan rumahnya. Dia hanya bisa lihat kaki-kaki dan sepatu-sepatu yang berjalan. Tetapi hal itu justru penting buat kakek ini, karena dia bisa melihat hasil karyanya. Karena hampir semua orang yang ada di tempat tinggalnya dia itu, di kota tempat dia tinggal, pernah diperbaiki sepatunya oleh kakek ini. Baik diganti sol sepatunya, kulitnya dijahit, dan kakek ini begitu bangga kalau dia melihat kaki-kaki atau sepatu-sepatu itu lewat, karena dia mengagumi hasil pekerjaannya dia. Nah, setiap malam dan malam itu juga pada saat dia mau tidur, seperti biasa kakek ini membaca Alkitab. Nah, dia membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-36 sampai dengan 50, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus yang diundang makan oleh ahli Taurat, seorang Farisi, ya, seorang pemuka agama. Namun ternyata di dalam bacaan itu, pemuka agama ini menyambutnya dengan setengah hati. Nah, tiba-tiba dalam perjamuan itu masuk seorang perempuan yang langsung menuju kepada Yesus, menangis dan menciumi kaki Yesus. Bukan hanya menciumi kaki Yesus, tapi membanjirinya dengan air mata, mengelapnya dengan rambutnya, meminyaki kaki Yesus, bahkan memberikan minyak wangi. Nah, si tuan rumah ini, si pemuka agama ini rupanya tidak suka, dan dia berniat untuk mengusir perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku masuk ke rumahmu, namun kamu tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak menciumi aku, tapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Demikian kata Tuhan Yesus. Si kakek Martin ini termangu membaca teguran Tuhan Yesus kepada pemuka agama itu. Dan dia kemudian berpikir, jangan-jangan aku juga seperti itu. Tidak, dia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau Yesus datang ke rumahku, aku akan menyambut dia dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika dia berpikir demikian, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. Martin, Martin. Dia menyaut, "Ya, siapa itu?" Suara itu berkata lagi, "Besok lihat ke jalan ya, aku akan datang." Si kakek Martin ini berpikir, kok seperti suara Yesus ya? Masa Yesus mau datang ke rumahku? Mungkin cuma mimpi. Tapi siapa tahu itu betul. Maka dia tidur dan besok pagi dia bangun dan kemudian mempersiapkan diri. Dia berpikir dan menyiapkan diri, siapa tahu benar Tuhan Yesus mau datang. Kemudian dia memasak, memanaskan pemanas, memasak air, membuat bubur jelai, sop kubis, semua diaturnya dengan baik. Sementara memang hawa di luar sedang dinginnya karena sedang terjadi hujan salju yang lebat. Nah, kemudian dia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa sambil melihat-lihat di jendelanya. Dan kemudian dia melihat seorang tukang sapu jalan yang bekerja sambil kedinginan. Kemudian dia keluar, dipanggilnya. "Hei, kamu, sini." Disuruh masuknya lah tukang sapu itu. Kemudian dia menyuguhkan teh panas dan roti. Dan si kakek Martin bercerita, "Hei, kemarin tuh Tuhan Yesus bilang loh sama aku, kalau dia mau datang hari ini ke rumahku." Si tukang sapu itu memandangi kakek Martin ini sambil terheran-heran. "Oh ya, hebat sekali." Nah, kemudian dia berpamitan dan dia melanjutkan pekerjaannya sebagai penyapu jalan. Nah, si kakek Martin kemudian kembali melanjutkan tugasnya, pekerjaannya, membetulkan sepatu.
Nah, di jendela itu kemudian dia melongok lagi dan dia melihat ada seorang ibu yang menggendong anaknya sedang duduk di samping jendelanya dia. Ibu ini berpakaian tipis. Kemudian dia mengetok jendelanya dan berkata, "Bu, sedang apa?" "Oh enggak, saya cuma mau beristirahat," katanya si ibu itu. Maka si kakek Martin ini kemudian berdiri, dia membuka pintu rumahnya dan dia memanggil ibu itu. "Ya, ayo kamu masuk aja." Dan meminta si ibu ini kemudian duduk di depan perapian, menghangatkan diri, dan kemudian disuguhilah ibu ini teh panas dan sop kubisnya dan beberapa makanan. Si ibu ini kemudian memakan makanan itu dan menghangatkan diri di rumah kakek Martin ini. Sementara si kakek Martin ini melihat ke kamarnya dan kemudian dia mencari baju. Dia menemukan mantel usang yang sudah tidak dia gunakan lagi. Kemudian dia memberikan mantel itu kepada sang ibu dan memberikan sedikit uang. Dan kemudian ibu ini juga pergi. Nah, kakek Martin melanjutkan pekerjaannya sampai malam dan dia tidak melihat Tuhan Yesus. Dan menjelang tidur, si kakek ini merasa kecewa. Ternyata Tuhan Yesus tidak jadi datang ke rumahnya. Sambil dia berbaring di atas tempat tidur, dia membaca Alkitab kembali seperti kebiasaannya. Pada saat dia membuka Alkitabnya, dia mendengar suara. "Martin, tidakkah engkau mengenali aku?" Si kakek ini berkata, "Siapa?" Suara itu menjawab lagi, "Ini aku." Kemudian tampaklah wajah tukang sapu jalan itu sambil melambaikan tangan. Kemudian wajah itu berubah menjadi wajah ibu yang menggendong anaknya itu sambil melambaikan tangan. Si Martin terkejut. Kakek ini terkejut. Dan kemudian dia melihat ke Alkitabnya dan Alkitabnya sedang terbuka di dalam Injil Matius 25. Dia membacanya demikian. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, si kakek ini termangu. Benarkah itu tadi Yesus? Benarkah ibu dengan anaknya tadi dan tukang sapu yang lusuh itu Yesus? Cerita itu berakhir demikian. Nah, setelah membaca kisah ini, saya memikirkan bahwa seringkali kita berpikir seperti kakek Martin ini. Kita ingin melayani Tuhan Yesus sesuai dengan angan-angan kita. Seperti kakek Martin ini ingin melayani Yesus, Yesus datang, dijamu di rumahnya. Mungkin mereka bercerita, mungkin mereka ngobrol ngalor ngidul, menikmati sop kubisnya, sop jelainya. Mungkin itu yang dibayangkan oleh kakek Martin ini. Dia melayani Tuhan Yesus dengan angan-angan yang seperti itu. Tapi ternyata yang dia kerjakan bukan itu. Yang dia kerjakan bukan yang dia pikirkan, bukan yang dia harapkan. Kita pun kadang-kadang berpikir seperti itu. Kita ingin melayani Tuhan seperti begini loh, seperti begini loh, seperti begini loh. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Kemudian kita menjadi bingung. Apakah betul yang saya lakukan ini pelayanan kepada Tuhan? Ataukah saya sedang menyia-nyiakan sumber daya yang ada pada diri saya, waktu saya, tenaga saya, keuangan saya, yang sudah saya siapkan semuanya itu untuk melayani Tuhan? Benarkah ini sebuah pelayanan untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita bicara pelayanan kepada Tuhan, apa sih yang kita pikirkan? Apa sih yang terlintas di kepala kita? Apakah melayani Tuhan itu menjadi majelis Jumat? Apakah melayani Tuhan itu menjadi liturgos atau MC di persekutuan doa? Apakah melayani Tuhan itu menjadi pengurus sektor atau komisi? Apakah melayani Tuhan itu menjadi pemuji, pemusik di ibadah gereja? Atau apa yang kita pikirkan? Banyak kali kita berpikir bahwa pelayanan kepada Tuhan yaitu semua.
Jadi majelis, jadi liturgos, jadi ketua komisi, jadi pengurus komisi, jadi pemuji, pemusik. Itu semua. Kita menjadi anggota paduan suara yang melayani di depan mimbar 2-3 kali sebulan. Kita menjadi petugas pemandu pujian ibadah yang bertugas hampir tiap minggu. Itu yang kita bilang melayani Tuhan. Itu yang kita bilang pelayanan kepada Tuhan. Namun apa yang kita pikirkan kadang-kadang tidak terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi sekarang ini, dengan pola pikir bahwa melayani Tuhan ya bertugas dan melayani di gedung gerejanya, banyak pelaku pelayanan menjadi stres. Banyak pelaku pelayanan menjadi sedih karena mereka tidak lagi bisa melayani di gedung gereja. Jangankan melayani, datang ke gereja aja dibatasi. Lah terus bagaimana caranya melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita masak, ibu-ibu ini sedang masak untuk keluarga dengan rasa cinta, itu juga merupakan sebuah pelayanan kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir demikian? Pernahkah kita berpikir kalau kita bekerja untuk mencari nafkah, itu adalah sebuah pelayanan? Atau kalau kita menyisihkan makanan dan memberikan kepada tetangga, atau kita membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, itu juga adalah pelayanan? Bapak Ibu, pelayanan kepada Tuhan itu berarti melakukan apa yang bisa kita perbuat dengan kesungguhan hati. Bagi saya, seorang dokter, melayani pasien dengan kesungguhan hati dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh kesehatan pasien, itu juga merupakan pelayanan saya kepada Tuhan. Kesungguhan hati dalam melayani ini akan membuat orang yang menerima pelayanan kita itu menikmati akan kasih Allah. Mereka bisa melihat dan menikmati hangatnya kasih Allah dalam kehidupan mereka melalui apa yang kita kerjakan. Jadi pelayanan kita di gereja, di tempat kerja kita, di rumah, asal itu dikerjakan dengan kesungguhan hati, kalau firman Tuhan mengatakan melakukan seperti untuk Tuhan, maka itu merupakan pelayanan bagi Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus kepada mereka yang ada di sebelah kanan pada saat hari penghakiman. Di dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi kalau kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, itu bisa kita sebut melayani Tuhan. Jadi di masa pandemi ini, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap melayani Tuhan. Mungkin bagi kita yang masih bisa datang ke gereja, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan, kita bisa melayani pujian, bermusik, menyampaikan firman Tuhan, menjadi liturgos, menjadi multimedia, melaksanakan tugas sebagai multimedia. Kita bisa melakukan itu. Karena itu marilah kita melakukan itu dengan setia dan dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Namun bagi kita yang mungkin belum dapat melayani di gedung gereja, belum dapat melayani di gereja, kita juga harus tetap bersukacita. Karena kalau kita bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan sukacita, kita tidak perlu hanya datang ke gereja. Di rumah pun kita bisa lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, misalnya, kita membuat pokok doa pribadi. Kita doakan negara kita. Kita doakan gereja GKI Bromo. Kita doakan negara dan bangsa kita supaya dijauhkan dari rongrongan. Supaya pemerintah kita bisa mengatasi pandemi ini. Kita mendoakan gereja-gereja di mana-mana tempat.
Kita mendoakan para pendeta kita, para pengerja kita. Itu menjadi pokok doa kita. Dan kalau itu kita lakukan setiap hari dengan kesungguhan hati, itu sudah melayani Tuhan. Atau kita juga bisa mendoakan teman-teman sepelayanan kita yang mungkin belum bisa ketemu. Misalnya kita anggota paduan suara Hosana. Kita tulis nama teman-teman kita. Kita doakan satu persatu hari ini. Besok mungkin kita juga anggota dari paduan suara Kairos. Kita doakan satu orang. Setiap orang. Hari ini semua anggota. Kalau ternyata kemudian kita anggota dari paduan suara yang lain, kita doakan juga. Walaupun mungkin kita belum bisa bertemu, tapi bisa kita saling mendoakan. Mungkin kita bikin grup WA kecil-kecilan dan kita membagi firman Tuhan yang kita dapat, yang kita baca tiap hari, atau mungkin yang kita dapat yang berkesan buat kita, kita bisa share. Bukankah ini juga sebuah pelayanan? Atau kita mungkin mengadakan perlawatan model baru. Teman-teman dari komisi perlawatan mungkin bingung karena kita tidak boleh hadir, kita tidak boleh datang. Tapi kita bisa menelpon orang-orang yang perlu dilawat. Kita menyapa mereka lewat telepon, kita menanyakan kabar mereka. Itu bisa kita lakukan. Atau mungkin yang mau didatangi, bisa kita datangi tentunya dengan protokol kesehatan ya. Tentunya dengan tidak perlu banyak-banyak orang, hanya sedikit orang datang kepada yang mau, dan kemudian waktunya tidak panjang, maksimal 15 menit, maka kita bisa bertemu dengan mereka dan kita bisa melayani mereka. Atau mungkin kita membuat kompilasi nyanyi dewe-dewe, terus kemudian digabung menjadi sebuah paduan suara, sebuah vokal grup virtual yang bisa juga nanti ditayangkan di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa berbagi. Kita dengan kelompok sektor misalnya, kita mengumpulkan anggaran, kita buat nasi bungkus dan kita bagi kepada orang-orang di sekitar sektor itu yang memang membutuhkan. Mungkin kita bisa membuat pelatihan-pelatihan kerja secara virtual. Dan kalau kita melakukan ini semua, itu juga adalah pelayanan. Termasuk kalau kita memang di rumah, kita melakukan pekerjaan rumah tangga, ya lakukan dengan sukacita, dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita harus memasak, masaklah dengan cinta. Maka itu pun pelayanan kepada Tuhan untuk keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan, banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan. Banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bisa melayani di gereja, lakukanlah dengan sungguh-sungguh hati. Kalau belum, pikirkanlah pelayanan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Itu pun pelayanan kepada Tuhan. Kita bisa membagi kasih Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang sekitar kita, keluarga kita, rekan sepelayanan kita, dan orang lain di sekitar kita, itu tetap bisa menikmati hangatnya kasih Tuhan di dalam hidupnya melalui apa yang kita lakukan untuk mereka, melalui pelayanan kita. Karena kalau kita melayani dengan sungguh hati, itu berarti kita sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau sebenarnya sudah menyediakan pelayanan bagi kami. Oleh karena itu tolong kami Bapa, mungkin di masa pandemi ini kami tidak bisa berbuat banyak di gereja, tapi tolong kami, berikan hikmat kepada kami untuk boleh melayani Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, supaya Tuhan berikan hikmat pengetahuan untuk kami boleh tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan melalui dari rumah untuk pelayanan kepada saudara-saudara kami yang lain. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh terus melayani. Kami tidak patah semangat karena kami harus di rumah, tapi Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan pada kami kemampuan untuk boleh memikirkan jenis pelayanan yang bisa kami lakukan di rumah. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kami semua. Biarlah Tuhan sendiri juga akan menjagai kami dalam kesehatan kami. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Juga orang-orang yang kami kasihi,
Jauhkan juga dari segala sakit penyakit. Dan untuk orang-orang yang kami kasih yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan jamah mereka dan pulihkan mereka. Berikan hikmat juga kepada pemimpin negara kami untuk boleh menangani pandemi ini dengan baik. Tuhan, sertai kami. Tuhan, tolong kami. Sehingga walaupun di masa pandemi ini, kami tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita tetap setia melayaninya. Pun di masa pandemi ini, kita mungkin belum bisa intens melayani di gereja, tetapi jangan putus asa. Jangan putus harapan. Masih banyak cara agar kita bisa tetap melayani Tuhan. Bunda Teresa pernah mengatakan demikian. Dunia tidak membutuhkan orang-orang besar dengan tindakan besar, tapi dunia membutuhkan orang-orang yang bersedia melakukan hal yang kecil, hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Tuhan ingin tetap kita bersemangat melayani Tuhan. Dengan cara kita melayani sesama kita. Dengan cinta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Turut-tutu, turut-tutu. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan